juga mengelitik ya dan cukup pedas di telinga yang membuat Egy Sujana kemudian sedikit kepanasan ya. Bagaimana tidak, Prof Yusril itu membuat statement menyayangkan ya pencabutan gugatan Bambang Trimulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali hangat ya perbincangan di media sosial di mana pasca pencabutan gugatan ya kuasa hukum Bambang Trimulyono ke Pengadilan Jakarta Pusat oleh Egy Sujana CS. Ternyata tak berhenti isu ini kemudian menjadi polemik ya. Dan yang terbaru adalah banyak tanggapan-tanggapan dari berbagai pihak ya terkait dengan apa yang menjadi pertimbangan daripada Egy Sujana mencabut gugatan tersebut. Selain apa yang dia sampaikan dalam konferensi persnya, karena menjaga reputasi karirnya sebagai advokat dan sebagai petarung yang tidak pernah kalah ya, karena katanya ya ini tidak mungkin menang ya, makanya dia lebih memilih menjatuhkan pilihan setelah bermusyawarah dengan teman-teman sesama advokat. Dia mencabut gugatan itu ya, katanya dengan dicabutnya maka kasus ini kemudian menjadi seri 0-0 ya. Nah, namun demikian hal yang sangat menggelitik ini karena ternyata ya apa yang dilakukan oleh Egy Sujana ini menimbulkan banyak persepsi di jagat media sosial ya. Banyak ahli juga memberikan pendapat dan pandangan kenapa pencabutan ini bisa terjadi ya. Salah satunya adalah seorang tokoh nasional yang sudah begitu populer ya, yakni Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra yang juga terkenal sebagai seorang advokat dan ahli hukum tata negara ya. Kita tahulah bagaimana ketokohan daripada Pak Yusril Iza Mahendra ini sejak zaman Orde Baru ya, kemudian era reformasi dan beberapa kali dia menjabat sebagai seorang menteri. Dan kali ini dia membuat pernyataan statement yang betul-betul juga mengelitik ya dan cukup pedas di telinga yang membuat Egy Sujana kemudian sedikit kepanasan ya. Bagaimana tidak, Prof Yusril itu membuat statement menyayangkan ya pencabutan gugatan Bambang Trimulyono ya ke Pengadilan Jakarta Pusat oleh kuasa hukumnya. Kenapa dia menyayangkan? Sebab ya kontroversi hiruk pikuk daripada dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang digugat yakni ijazah SD, SMP, SMA itu tak akan menemukan ya keputusan di pengadilan yang bisa mengakhiri kontroversi tersebut karena telah dicabut ya. Dengan tidak adanya putusan ingkrah ya terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu ini, maka itu seterusnya akan menjadi menggantung. Kasus ini terus akan menjadi kontroversi bagi publik Indonesia karena tidak ada putusan yang memberi kepastian hukum. Nah, ini yang kemudian dilontarkan oleh Prof Yusril yang membuat Egy Sujana sepertinya kepanasan dan menantang balik Yusril Iza Mahendra bahwa jangan hanya sekedar menyayangkan ya. Kalau menyayangkan ya lakukanlah ya gugatan class action ya terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, daripada hanya sekedar menyayangkan. Itu tak memberikan solusi ya, itu tak bisa mengakhiri polemik yang hari ini sudah menyita perhatian publik ya. Kenapa Egy Sujana membuat pernyataan demikian? Karena dia ternyata punya rasa traumatik ya. Beberapa tahun yang lalu dia juga pernah menggugat ya DPR karena dianggap disfungsi, tidak menjalankan perannya dengan baik ya dalam hal pengawasan terhadap janji-janji Pak Jokowi.
Tetapi menurut Pak EG itu kemudian dianggap oleh hakim yang memutus itu bahwa pengadilan tidak berwenang, ya. Dan dia sepertinya trauma dengan situasi itu, dan apa yang digugat oleh Bambang Trimulyono, ya, yang mana dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2022 itu hanya meminta kelengkapan berkas lalu kemudian ditunda. Dan dalam proses berikutnya ternyata mendekati sidang kedua, kuasa hukum kemudian mencabut karena melihat tidak adanya peluang untuk memenangkan kasus ini. Dan demi menjaga reputasi karir, ya apa boleh buat, kemudian harus dicabut. Inilah yang disayangkan, ya, salah satunya ya Prof. Yusril Issa Mahendra ini. Tetapi Pak Egy Sujana itu tidak hanya sampai di situ, ya. Dia mengatakan bahwa dengan dicabutnya ini kan masih ada kesempatan nanti bagi Bambang Trimulyono untuk menggugat ulang. Jika persoalan yang menderahnya hari ini terkait dengan dugaan, ya, pidana penistaan agama itu selesai, dia masih bisa menggugat. Bahkan beberapa hari yang lalu juga, ya, Ahmad Kosinudin juga menyampaikan bahwa ya dengan dicabutnya ini gugatan ini, maka nanti ya kliennya itu masih bisa melakukan gugatan kembali, yang mendaftarkan gugatan, atau bahkan nanti kalau misalnya Pak Jokowi bukan lagi presiden, ya. Jadi memang mereka masih punya agenda-agenda yang sepertinya dia tidak mau berhenti di tengah jalan, ya, hanya karena saat ini posisinya mereka yang sedang terjepit. Ya, kalau terjepit ya memang kenapa? Karena dia tidak punya bukti-bukti, ya, dia tidak punya fakta-fakta yang bisa menguatkan gugatannya. Maka pencabutan ini pada prinsipnya karena mereka memang tidak bisa membuktikan. Sudah banyak kesaksian, ya, yang mematahkan seluruh tudingan-tudingan, ya, kepada Pak Jokowi terkait dengan ijazah palsu. Tetapi unik, ya, saat ini ketika Pak Yusril Issa Mahendra berbicara, karena kita tahu siapa Pak Yusril Issa Mahendra, seorang tokoh, ya, yang sudah tak diragukan lagi, ya, sepak terjangnya dalam perjalanan perpolitikan bangsa ini. Dan pernyataan ini menyayangkan ini, ya, kita akan menunggu juga apakah dia akan merespon balik, ya, tantangan daripada Pak Egy Sujana yang meminta bahwa kalau memang Pak Yusril menyayangkan, ya silahkan lakukan gugatan class action, ya, jangan hanya menyayangkan, ya. Bahkan Pak Egy Sujana meminta kepada masyarakat jika masih kepo, ya, dengan ijazah palsu Pak Jokowi, itu bisa melakukan gugatan class action, ya. Jadi bahkan meminta juga kepada DPR dan DPD untuk menjalankan fungsinya, menggunakan kewenangannya, ya, untuk bisa memperjelas situasi ini dengan memanggil Pak Jokowi misalnya, menjelaskan terkait dengan ijazah, ya, bisa menggunakan hak interpelasi, ya, hak bertanya, dan hak angket, begitu cetusnya. Jadi tidak hanya sekedar menyayangkan. Nah, kita akan melihat bagaimana respon balik daripada Pak Yusril ini terkait dengan tantangan daripada Pak Egy Sujana ini. Apakah dia akan melakukan, ya, sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Egy Sujana, ataukah dia hanya sekedar lempar isu dan opini saja terkait dengan menyayangkan pencabutan gugatan Bambang Trimulyono. Kita akan lihat akan seperti apa nanti kelanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.